Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari yang indah ini? Tentunya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat karena berkat dan pertolongan Tuhan. Mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan pesan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita duduk diam mendengarkan suara Tuhan sehingga hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. Pesan Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita masing-masing. Mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Rasul Paulus menasihati, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus kita berusaha untuk menaati firman Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan kita, sebab semuanya pasti akan disediakan oleh Tuhan. Mari kita buka hati kita pagi hari ini dan dengarkanlah pesan Tuhan pada saat ini. Pesan Tuhan yang pertama adalah yang harus kita cari dalam kehidupan kita adalah mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama dan yang terutama yang kita cari adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman, dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Namun dalam kenyataannya, manusia lebih mengutamakan mencari harta, makanan, minuman, dan pakaian, dan mencari hal-hal yang ada di dunia ini. Perhatikan kalimat pada ayat 25b, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Secara sederhana, kalimat di atas ingin mengatakan bahwa mereka yang hidup dan terus mencari kerajaan Allah itu sudah pasti mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, dan pakaian. Selanjutnya perhatikan pula kalimat pandanglah burung-burung pada ayat 26 dan kalimat perhatikanlah bunga bakung di ladang pada ayat 28. Kedua kalimat di atas ingin mengatakan bahwa jika burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi setiap orang yang tidak pernah berhenti mencari kerajaannya, pasti Tuhan pelihara dengan baik, pasti Tuhan memberkati. Itu pesan Tuhan yang pertama pada pagi hari ini, yaitu mari yang pertama dan yang terutama kita harus mencari kerajaan Allah. Yang kedua, pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah
kecenderungan kita itu mencari yang lain daripada mencari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, harus kita akui bahwa sebagai orang percaya pada umumnya itu mengutamakan mencari semuanya yang akan ditambahkan daripada mencari kerajaan Allah dahulu. Bahkan dalam doa-doa kita setiap saat, kebanyakan kita meminta yang ditambahkan daripada meminta kehendak Allah. Tuhan bukan tidak ingin memberkati kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita lebih dahulu menjadikannya sebagai Tuhan atau prioritas utama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam doa Bapa kami, kata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ditempatkan lebih dahulu daripada doa meminta berkat jasmani atau makanan atau kebutuhan sehari-hari. Ingat Bapak Ibu, bahwa kecenderungan kita itu mencari yang lain daripada mencari kerajaan Allah. Kita mengutamakan kepentingan kita daripada mementingkan kepentingan Tuhan. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga pada pagi hari ini, mencari kerajaan Allah adalah prioritas utama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sering datang berdoa kepada Tuhan Yesus dengan daftar doa yang panjang. Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati pelayananku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati masa depanku, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu harus sadar, seringkali kita jarang berdoa agar kehendak Tuhan itu jadi atas semua yang kita doakan. Bila kita memang menempatkan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama, maka kita seharusnya berdoa dulu dan menyerahkannya kepada Tuhan agar kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi bila kita berfokus kepada semua yang akan Tuhan tambahkan di dalam hidup kita, itu makanya kita akan langsung menerima pemberian itu tanpa mencari dahulu kehendak Tuhan. Pernyataan ini sepertinya bernada sangat munafik bagi orang-orang. Ini bukan masalah munafik atau tidak, melainkan kebenaran yang harus kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan menyusul. Karena itu, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan segala yang menjadi kebutuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita introspeksi diri kita. Ketika kita bangun dari tidur pada pagi hari, aktivitas apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita mencari kehendak Tuhan? Apakah kita mencari kerajaan Allah? Kita duduk diam di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, atau justru begitu kita bangun, kita sibuk dengan kegiatan dan aktivitas kita? Pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mampu mengutamakan Tuhan di atas seluruh aspek hidup kita, maka Tuhan pun akan mendahulukan kita, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Kalau Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang menjadikan kerinduan kita. Yakinlah Tuhan tambahkan. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mencari apa yang Tuhan tambahkan tanpa mencari kerajaannya dan kebenarannya, mungkin kita akan kehilangan kedua-duanya. Tetapi kalau kita mendahulukan Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi yang utama, dengan kata lain kita mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, kita akan mendapatkan segala hal yang baik yang Tuhan akan berikan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Kami mau berdoa secara khusus setiap anak-anak Tuhan, setiap pribadi yang menyaksikan program motivasi pagi ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati hidup mereka. Ketika mereka bekerja, ketika mereka beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil bersama dengan Tuhan, karena mereka mau mengutamakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka hari ini, Tuhan cukupkan dengan kasih karunia-Mu. Dan kami percaya Tuhan sanggup memberi kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong berkati mereka semua sepanjang hari ini. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami mau naikkan doa kami kepada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Biarlah sepanjang hari ini kita akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.